Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Saya tahu kok Anda itu jijik ya dengan semua berita-berita yang sekarang ya, apalagi tentang si Sogus sama si pengacaranya ya. Saya tahu karena banyak sekali komentar dari video saya sebelumnya ya di subscriber saya. Jijik sama. Tapi kalau tadi bahas kurang menjijikkan lagi ya. Jadi harus kita bahas terus ya. Harus kita bahas terus biar sekali-kali kita muntah ya. Ini ada lagi statement baru ya yang sangat menjijikkan kembali ya. Dan mudah-mudahan Anda menonton kembali jijik lagi ya, sama seperti saya. Jadi gimana menarik untuk kita tonton gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Yang sekarang digemborkan dari Densu, Geri, kalau uang donasi itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT, itu Agus sangat tidak terima ya. Kalaupun memang uang ini berdasarkan hukum nanti bukan milik Agus ikhlas. Tapi kalau seandainya ternyata hukum pun mengatakan itu uang Agus, ya kembalikan ke Agus. Untuk ini akan ada somasi ke Densu, Emang Geri, kita Pablo. pikirin Dan itu ada kuasa hukum, bukan kuasa hukum baru ya, tetapi di sini kuasa hukum yang lama akan bertambah dengan orang-orang baru dan tetap di bawah Bapak bersama Agus juga. Tapi ada rencana untuk menggugat atau mungkin melaporkan kepada pihak Pasti kepolisian? setelah somasi, seandainya mereka tidak menghiraukan somasi kami akan lanjutkan ke laporan. Silakan. Nggak ada Itu yang kapan peduli. kira-kira, Iya. Segera mungkin. Nggak ada yang peduli. Tapi dari pihak Agus sendiri sudah ikhlas kah atau memang ada perlawanan dari keluarga? Kalau masalah ikhlasnya di mana ini? Itu Uang lokasinya di sana. dilokasikan ke sana ya. Jadi kalau ikhlas itu nggak mungkin ikhlas karena seperti Agus Lo ya. dieksploitasi ya. Lo. Pada saat pertama, Kalian tuh. donasi untuk Agus ya, sampai Agus pun tidak merasakan itu uang donasi ya, dan itu sudah mengendap berapa lama di yayasan. Tiba-tiba setelah sudah mulai damai, Agus sudah mulai tenang, tiba-tiba ada perkataan dari Densu yang sampai bilang di mana-mana uang itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT. Agus sangat tidak terima. Kami pun sebagai kuasa hukum Agus pun tidak terima. Karena sekali lagi merasa saya seperti disakiti gitu loh. Uang ini awalnya dimasukkan ke rekening Agus untuk membantu Agus, tiba-tiba kok diserahkan ke orang lain. Padahal di Kemensos sudah diceritakan kan, dijelaskan Kemensos, seandainya uang donasi ini pun tidak untuk Agus, akan diserahkan sesama disabilitas mata buta, bukan untuk bencana lain gitu. Jadi nggak ada yang peduli gitu ya. Anda mau terima, Anda mau enggak, nggak peduli ya. Sekali lagi itu kan sudah diserahkan tuh ya. Dan urusannya sekarang kan bukan sama Densu, tapi urusannya sekarang sama pengacara donatur kan ya. Jadi donatur sudah setuju tuh ya untuk menyerahkan ya. Kenapa itu diserahkan? Coba lagi cek videonya. Kan Agus nggak butuh itu. Yuk kita sama-sama audit yuk ya. Yang 300 kemarin ditransfer ke rekening istrinya Agus tuh yuk diaudit yuk. Masih ndak gitu ya? Masih di sana ndak? Atau memang sudah ditarik ndak untuk pembayaran para pengacara-pengacara? Ini ki praduga gitu kan? Yuk saling audit ya. Yang 1,3 itu ya, atau 1,2 saya kurang ngerti ya. Itu kan sudah jelas peruntukannya kemana. Tapi yang 200 sampai 300 yang di istrinya Agus itu, yuk diaudit itu. Masih ada apa enggak? Ya. Semakin menjijikan kan? Saya tahu kok ya. Ini lebih menjijikan lagi. Kita lanjutin. Gus, sebelumnya mungkin dari pihaknya Densu gitu sebelum adanya uang itu memutuskan untuk uang itu dialokasikan, udah ada komunikasi nggak, Kak? Tidak ada sama sekali. Dan ke Mensos pun mereka tidak ada pernah bilang apapun, tidak ada. Iya kan awalnya kan maksudnya ini kan kasusnya kan Seharusnya sudah kalau Mas aja ngerti kan ya, Mas kan ngerti, harusnya bilang ke Agus. Mas pun sendiri tahu kan, itu tidak ada sama sekali. Kecewa nggak Gus mungkin dengan keputusan itu, Gus? Ya kecewa sih, pasti kecewa ya, karena dari awal kan memang udah ada perjanjian. Betul tadi yang dijelasin sama saya, udah dijelasin dari awal itu, sudah dikasih informasi ke saya juga bilang bahwa itu dititipkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinikan? Ada yang tahu Mbak yang tadi kok sama ya, ngerocosnya sama. Ada yang tahu enggak? Ya, pasti tahu lah ya Mbak yang tadi. Yang kemarin ngasih kode gitu kan, yang kemarin ngasih. Memang tugasnya untuk ngawasi bagaimana pergerakannya si Agus ya. Kita lanjutin semeton ya. Masih jijik sama. Ini lebih menjijikkan lagi.
Gus, Agus ngerasa kecewa nggak sih sama Densu Gus? Maksudnya dia kan juga yang inisiasi gitu untuk apa uang itu dialokasikan ke NTT gitu Gus sama Novi juga. Kalau beritanya benar emang kecewa banget sih. Banyak sih. Ada pesan nggak sih Gus mungkin buat Densu gitu dari Agus apa? Palingan janji-janji manis yang dulu mana gitu aja sih. Apa janji manis yang Agus Ya kan ingat? yang di podcast dulu katanya nggak bakalan kalaupun dipakai sama si Tete saya yang Emang menggantikan, begitu, tapi Gus. sekarang dia sendiri yang membuat seperti itu. Karena kita maksudnya konsisten lah begitu. Nggak ada komunikasi malah sebelumnya Nggak sama ada- Agus ya Gus? nggak ada komunikasi sama sekali. Kalau sama Teh Novi gimana Gus? Nggak Mungkin. penting juga Nggak Gus. ada sama sekali. Nggak penting juga. Betul. Nggak pernah ada Nggak komunikasi penting. sama sekali sama dia. Berarti Agus nggak menyalahkan Teknovi ya dalam uang donasi yang berpindah tempat ini, Gus? Nggak nyalakan Teknovi ya? Gimana, Gus? Kalau dibilang salah sebenarnya Lo yang salah sih. Gus. Nyocos lagi tuh. kecewa sih pasti kecewa ya, karena dari awal kan memang udah ada perjanjian. Betul tadi yang dijelasin sama saya, udah dijelasin dari awal itu sudah dikasih informasi ke saya juga bilang bahwa itu dikirimkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinikan? Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat. Itu aja sih. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Geni, Teh Novi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin. Itu aja sih. Kalian hancurkan Ih, fisik Agus. sorry. Sampai Sorry. sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di paparan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian maka dipersulit hidup nanti. fisik katanya ya. Yang ngerusak fisik itu katanya. Ini perlu dipertanggungjawabkan perkataanmu Gus. Kalau saya sih fitnah ya. Atau bagaimana? Penyebaran berita bohong mungkin. Karena kita tahu yang ngerusak fisiknya Agus itu siapa? Si Aji, bukan si Teh Novi maupun si Gary. Satu pun siapa mungkin ya. Yang ngerusak itu adalah Aji ya. Sekali lagi Gus ya, itu kamu udah memfitnah tuh ya. Berkata bohong tuh di ruang publik tuh. Yang mengatakan bahwa yang ngerusak fisik kamu itu adalah si Teh Novi. Ya, kamu sudah ngerusak. Yang seharusnya yang rusak itu adalah siapa? Si Aji loh. Ya. Nah itu orang kalau ngomong memang kayak omongan kamu itu nggak bisa dipercaya itu kayak gitu Gus. Ngomong apa kamu kemana gitu. Ya. Yang sebenarnya yang punya urusan itu urusan Teh Novi itu adalah urusan dana donasi. Ya. Masa iya harus diceritakan kembali? Tujuan kemarin Teh Novi ke podcastnya Bang Densu itu bukan untuk donasi loh Gus, inget ya. Ingat, itu untuk bagaimana kasusmu itu diselesaikan secepatnya. Ya bukan untuk donasi. Nah atas dasar inisiatif dari Densu sekarang, dulu ya, yang menyebabkan donasi itu ada. Kamu kan pernah membuka donasi, tapi berapa yang kamu dapatkan ya? Sekitar 20-25 jutaan Gus yang kamu dapatkan dari kamu membuka donasi. Tapi begitu dibuka donasi itu di podcastnya Bang Densu, itu jumlahnya luar biasa ya. Jadi sekarang seperti yang telah disampaikan oleh Bang Densu juga, ya Bang Densu punya tanggung jawab juga akan hal itu begitu. Kecuali uang itu kamu dapatkan di luar dari podcastnya Bang Densu. Ya, sekali lagi kalau kita main audit nih ya, kita audit nih. Uangmu masih enggak yang kemarin masih 300-an juta itu? Ya, audit tuh. Kemarin juga ada pengacara yang mau ditransfer 200-300 jutaan katanya. Ini jadi pertanyaan Gus, apakah masih ada itu uang yang 200 atau 300 itu? Itu yang pertama Gus ya. Yang kedua, ada yang janjiin kamu 100 juta. Yang udah dikasih kalau nggak salah 50 juta. Yang janjiin kamu loh ya. Dan sekarang apakah itu sudah terpenuhi? Tidak Gus. Itu yang harus kamu pertanyakan sebenarnya. Dan yang jelas sebetulnya dalam pernyataan Bang Densu juga sudah disampaikan di NTT sana ya, bahwa kalau Agus mau uangnya sebesar 1,2, silakan kamu datang ke Bang Densu. Densu siap menggantikan kok uangmu itu ya, walaupun uang donasi ya sama-sama lah ya. Statusnya sama sekarang ya. Walaupun sekarang uang yang 1,2 itu
Ya, yang katanya uang kamu itu dari podcastnya Bang Densu itu kamu tidak ikhlas dunia akhirat, katamu kan. Kalau itu mau kamu ya silahkan ambil di Densu kembali itu. Sudah ada keuangnya di sana. Ya. Jadi tinggal kamu aja nggak usah pakai pengacara lah Gus ya. Gaya sekali kamu kayak apa aja gitu ya. Silakan datang ke Densu, kamu ambil, kamu minta 1,2 itu. Ya, dan pernyataan ini sebetulnya memang sudah disampaikan oleh Bang Densu di NTT bahwa kalau Agus mau uangnya silahkan menghubungi saya langsung. Ini dia pernyataan Bang Densu ya. Melangkahi. Ya, nanti saya report bersama Ketua Yayasan ke Kementerian Sosial. Setelah ini semua sudah selesai, kita transparan, ya kita transparan, semuanya kita dokumentasikan, kita report ke Kementerian Sosial. Itu tidak masalah, saya kemarin udah koordinasi sama FA, masalah donasi ini udah final, kata dia, saya bilang udah final, dan kalau misalnya ada gugatan, silakan masukkan gugatan itu ke pengadilan perdata. Dan saya nanti akan bantu yayasan untuk menghadapi gugatan, dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada pihak Agus. Jadi kan katanya shock, ibaratnya mendengar kabar uang donasi di alihkan ke sana. Gimana? Agus jangan shock, Bang Densu tetap biar bagaimanapun melihat semua hal itu kita udah bicarakan di podcast. Untuk pengobatan, karena akadnya untuk pengobatan, Bang Densu juga tetap siap untuk membantu. Datang aja ke Bang Densu akan deposit uang di sana, karena uangnya kan udah ke NTT, nanti kamu berobat ya. Kalau uangnya nggak mau dipakai berobat, mau dipakai untuk kelangsungan hidup, nanti ngobrol sama Bang Densu, oke? Saya nanti akan bantu yayasan untuk menghadapi gugatan, dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada pihak Agus. Agus sendiri kan katanya shock Bang, ibaratnya mendengar kabar uang donasi dialihkan ke sana. Gimana sih Bang tanggapannya? Agus jangan shock, Bang Densu tetap biar bagaimanapun melihat semua hal itu kita udah bicarakan di podcast. Untuk pengobatan, karena akadnya untuk pengobatan, Bang Densu juga tetap siap untuk membantu. Datang aja ke Bang Densu akan deposit uang di sana, karena uangnya kan udah ke NTT, nanti kamu berobat ya. Kalau uangnya nggak mau dipakai berobat, mau dipakai untuk kelangsungan hidup, nanti ngobrol sama Bang Densu, oke? Dia Bang, bisa dibilang kan kata Bang Parat, masyarakat NTT ataupun bahkan gubernur dan bupati tidak akan menerima uang itu karena itu uang sengketa katanya Bang. Tidak berani bisa dibilang seperti itu. Ya, kalau dia dari bupati sana nggak mau terima, kita kasih yang mau terima ya. Kata dia Bang. Ada lagi? Kita langsung sih, kita nggak ke pemerintahan, jadi memang langsung ke penerima manfaat. Nah itu ya. Jadi timbul dalam pertanyaan kita sebetulnya, sebenarnya maunya Agus itu apa? Ya, kan maunya uang gitu kan, maunya uang itu begitu ya. Atau memang Agus ini malu-malu kucing begitu ya, malu-malu apalah gitu namanya ya. Yang sebenarnya itu kan dari dulu sebenarnya ada yang mau ngasih, Bang Densu mau ngasih 200 apa 300 juta gitu. Sementara uang ini terus dalam proses begitu kan. Jadi kalau tidak salah dulu Bang Densu mau memberikan 200 atau 300 juta ke Agus. Itu pengobatan untuk kehidupan di situ ya. Di luar dari 1, sekian M yang diperjuangkan sekarang. Tapi entah apa yang terjadi sebetulnya. Apakah dia malu-malu kucing? Apa kucingnya dia malu juga? Bagaimana? Kurang paham ya. Dan sekarang kalaupun apa yang dilakukan sekarang Bang Densu tidak dia terima, kan sudah memang ada. Kalaupun itu kamu menang di pengadilan Gus ya, itu dana masih ada kok. Masih aman ya. Silakan menghubungi Bang Densu ya. Jadi tapi yang jadi masalah sebetulnya itu adalah uang pengobatan loh ya. Kita catat ya, ini adalah uang pengobatan. Yang nantinya kalau Agus mau berobat tinggal hubungi Bang Densu. Nggak usah sombong gaya-gaya loh ya, yang harus lewat pengacara gitu ya. Datang aja gitu ya. Sekali lagi pengacaramu itu bikin ribet Gus, asli ribet. Matamu sekarang tutup gitu, bukan salahnya Teknopi. Dari awal Teknopi mau ngobatin kamu, tapi diperpanjang sehingga tertutup sekarang. Walaupun kemarin kamu sempat nangis tuh ya, logikanya kalau mata ketutup itu air mata lewat mana kita nggak paham gitu ya. Jelas kamu nangis pada saat itu air matamu terlihat keluar begitu karena kamu ngelap di situ ya. Itu yang membuat ribet sehingga membuat tertutup ya bukan Teknopi gitu, bukan Gary, bukan Densu. Tapi pengacaramu yang buat ini lama ya. Kemarin dijanjiin kamu ke Singapura, sampai sekarang nggak ada tuh ya.
Kemarin mau diobatin kemana lagi? Yang terakhir kamu diobatin itu kan dari almarhum Alvin juga. Bang Parat itu apa sih perannya di hidup kamu gitu loh Gus ya? Terus selama ini nggak ada gitu ya. Tapi kok masih ngeyel juga. Memang gitu ya. Kalau satu circle itu memang begitu. Kalau udah ketutup mata hati batin, mata pikiran apa segala macam memang begitu. Kamu kan nggak tahu nih Nyam Farat itu apa Gus gitu loh. Ya. Tapi masa bodoh lah gitu kan. Jijik kan? Anda yang nonton kan jijik sama. Ini pendapat salah satu netizen juga yang ya sama, heran juga dengan apa yang terjadi sekarang. Ini dia. Untuk ini akan ada somasi ke Densu, Gary, Pablo. Dan Ini drama kolosal. Nyambung Bang. Samiun kelarnya kapan ya? Jujur aja capek gue liat nih. Gak kelar-kelar. Udah ditunggu endingnya, malah bersambung terus. Bersambungnya gak kira-kira. Ya betul. Sampai season berganti aja kagak beres-beres. Masa iya gue mesti nungguin Firaun pakai bikini sih? Udah mendekati ending, episodenya malah bertambah. Udah mendekati garis finish, malah estafet padahal sebelumnya maraton. Ini konsepnya biji mana sih? Kelarin apa? Gak usah diperpanjang lagi episodenya. Capek lari terus. Aduh. Ampun Dani. Aduh. Nah sudah saya sampaikan juga kemarin ya sebetulnya ya. Saya bilang di waktu orang menyebut bahwa itu akhir itu kan saya bilang season 2 ya. Ini season 2 sudah berakhir ya. Ini masuk ke season 3 sekarang. Season pertama itu dari awal itu kan sampai ada perjanjian damai di Kementerian Sosial. Itu season 1 itu berakhir. Nyambung ke season 2 begitu kan. Dan kemarin season 2 berakhir itu di podcastnya Bang Densu. Sekarang nyambung ke season 3 dengan tidak terimanya sekarang si Agus dan akan mensomasi balik Bang Densu, Gary dan Tehnopi. Ini masuk ke season 3. Nanti entah berapa seri nanti ya, yang kedepannya kita tidak tahu ya. Jadi banyak juga netizen saya yang menyampaikan kenapa kok Alvin sih yang duluan dipanggil begitu. Di komenan-komenan subscriber saya di video saya lucu ya. Kenapa kok Alvin dulu dipanggil ya? Itu yang satu aja dulu, yang salah satunya lagi itu mungkin kasus ini akan berakhir. Tapi salah dipanggil kayaknya ya. Jadi segitu sebentar ya. Tetap jaga persatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.